Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Titik Susiani, NIM 2242200001, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Nurul Jadid. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari landasan pendidikan dan apa saja jenis-jenis dari landasan pendidikan, dan bagaimana jika ada guru atau calon guru yang tidak mengamalkan atau tidak mempelajari dari jenis-jenis pendidikan yang ada. Nah, untuk definisi dari landasan pendidikan itu sendiri adalah landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, kajian analisis tersebut nantinya akan dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya pengembangan dan penemuan kebijakan-kebijakan dalam praktek pendidikan teman-teman yang tepat dan juga bernilai guna. Jadi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan pendidikan di dalam segala aspek seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ke jenis-jenis landasan pendidikan. Nah, landasan yang pertama adalah landasan religius. Apa sih yang dimaksud dengan landasan religius? Nah, landasan religius ini adalah landasan yang berdasar kepada kepercayaan manusia. Hal ini berdasar pada dasar negara bahwa agama menjadi dasar dalam setiap tindak tunduk warga negaranya. Begitu juga pendidikan teman-teman, harus berdasar kepada religius. Penerapan landasan religius ini bisa kita lihat dengan diterapkannya mata pelajaran agama di setiap jenjang pendidikan. Kemudian, setiap materi pembelajaran itu pada dasarnya bisa diintegrasikan dengan konten-konten dari religius sendiri. Jadi, setiap hal yang dibahas dalam mata pelajaran dilandasi oleh landasan religius, teman-teman. Berikutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah landasan yang mendasari pengembangan kurikulum berdasarkan paham dari pendidik ataupun pengambilan kebijakan. Landasan filosofis ini menjadi dasar dalam munculnya teori, munculnya praktek-praktek pendidikan. Pada saat guru menggunakan metode ceramah di dalam kelas, pada dasarnya itu ada landasan teorinya dan juga landasan filosofisnya teman-teman. Selanjutnya landasan historis. Landasan historis ini perlu menjadi pertimbangan teman-teman karena dari sejarah kita bisa belajar. Misalkan kalau di Indonesia itu dikelompokkan menjadi pendidikan kolonial, pendidikan prakemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Setiap tahapan dan setiap prodi itu memiliki skor pendidikan yang berbeda teman-teman. Pada saat kolonial pendidikan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang siap pakai oleh para penjajah teman-teman. Tetapi pada saat kemerdekaan sudah dicapai, tentu tujuan pendidikan berbeda. Bukan lagi sekedar menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi justru bagaimana individu-individu yang ada di negara ini bisa berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikutnya adalah landasan sosiologis. Pendidikan tidak terlepas dengan kehidupan dan interaksi sosial teman-teman. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu, landasan sosiologis ini menjadi penting. Bagaimana aktivitas-aktivitas nanti dalam pendidikan itu mempersiapkan peserta didik atau individu tertentu untuk hidup bermasyarakat. Karena nanti pada saat setelah menempuh pendidikan, mereka akan terjun ke masyarakat teman-teman. Selanjutnya landasan psikologis. Landasan psikologis ini terkait dengan hal yang melekat dalam jiwa individu. Individu tertentu memiliki motivasi belajar seperti apa, bagaimana ketertarikannya, minat dan bakatnya. Jadi teman-teman, setiap pelaksanaan pendidikan harus berdasar kepada landasan psikologis. Karena yang kita kembangkan itu adalah potensi dari individu-individu siswa. Karena kita mengembangkan potensi individu manusia, jadi kita perlu
mengetahui bagaimana kejiwaannya, bagaimana cara belajarnya. Hal-hal seperti itu yang perlu menjadi dasar dalam pendidikan, teman-teman. Selanjutnya, landasan budaya. Budaya dan pendidikan adalah dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Budaya adalah salah satu cara agar hidup manusia berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan untuk mewariskannya budaya tersebut, pendidikan adalah sarana yang paling tepat untuk digunakan sebagai jembatan pewarisan kebudayaan. Maka, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah semestinya dimaknai sebagai sebuah strategi kebudayaan untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya serta karakter masyarakat Indonesia yang selama ini kita kenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Untuk selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan undang-undang yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional, teman-teman. Landasan yuridis tentang pendidikan Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah landasan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang dihasilkan dari sistem kegiatan pendidikan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala perubahan yang direncanakan oleh pendidikan dapat dikerjakan, teman-teman. Dengan adanya teknologi, manusia mampu menciptakan berbagai mesin dan alat-alat elektronik yang bisa menunjang pendidikan, teman-teman. Misalnya seperti LCD, komputer, mesin fotokopi, printer, internet, dan lainnya. Landasan yang terakhir adalah landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan, teman-teman. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan melihat tujuan, situasi, dan kebutuhan yang ingin diperoleh. Nah, itu adalah jenis-jenis landasan pendidikan, teman-teman, ada 9. Nah, di dalam sistem pendidikan wajib memenuhi semua landasan-landasan pendidikan yang seperti disebutkan tadi, teman-teman. Lalu bagaimana jika sistem pendidikan tidak memenuhi salah satu landasan-landasan pendidikan? Bagaimana ya? Oke, contohnya gini. Misal ada guru atau calon guru yang tidak memahami atau tidak mempelajari tentang landasan psikologi. Nah, bisa jadi guru tersebut atau calon guru tersebut tidak akan tahu bagaimana perkembangan potensi peserta didik yang akan kita ajar nanti, dan juga bagaimana psikologi peserta didik, dan juga bagaimana cara belajar dari peserta didik tersebut. Nah, bagaimana kita akan menjadi guru yang baik kalau kita tidak mengetahui cara belajar peserta didik dan juga psikologi peserta didik dan juga perkembangan potensi dari peserta didik. Jadi begitu, teman-teman. Pentingnya kita mempelajari dan juga memahami serta mengamalkan landasan-landasan pendidikan dan juga jenis-jenisnya, teman-teman. Untuk menjadi guru yang baik atau pengajar yang baik, nantinya kita harus berpatokan kepada landasan-landasan pendidikan dan juga jenis-jenisnya. Apalah daya kalau kita tidak belajar salah satu dari landasan tersebut, sepertinya landasan psikologi yang seperti tadi dan juga landasan IPTEK. Nah, kalau misalkan kita tidak belajar landasan IPTEK, gimana kita akan mempelajari atau memberikan materi dengan sesuai dengan perkembangan teknologi? Misalkan nih di sekolah lain udah menggunakan LCD. Nah, karena guru tersebut tidak mempelajari landasan IPTEK, nah guru tersebut tidak bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi tidak bisa menggunakan LCD. Jadi itulah yang dinamakan pentingnya kita menerapkan atau mempelajari semua landasan-landasan dan juga jenis-jenis pendidikan, teman-teman. Oke, teman-teman, semuanya sudah dibahas ya. Jadi video penjelasan
saya kali ini cukup di sini dan terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan berkah rezekinya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.